apabila seorang anak bermimpi dia sehingga keluar mani, ketika itu di usia itu dia sudah ditaklif, sudah diberi beban hukum. Satu, kesimpulannya lampau. Yang kedua, istilahnya anak itu sudah genap berusia 15 tahun. Apabila seorang anak masuk usia 15 tahun, meskipun dia tidak bermimpi, ketika itu mayoritas ulama mengatakan dia sudah baligh. Yang ketiga, kalau sudah tumbuh bulu-bulu kasar di kemaluannya, bukan bulu halus, itu juga sudah tanda baligh. Sementara tumbuh jakun itu bukan tanda baligh. Ada orang tua-tua kita bilang dulu kalau sudah tumbuh jakun, suaranya sudah berubah, itu bukan tanda baligh, itu fase. Nah, bagi perempuan datang haid atau perempuan itu hamil dengan cara normal, ini disepakati oleh ulama baligh. Apa itu baligh? Baligh orang yang telah sampai kepada usia tertentu, di mana di usia itu dia telah ditaklif, telah diberi beban hukum, tanggung jawab sendiri. Dan orang ini atau anak ini sudah namanya mukallaf, orang yang telah diberi beban hukum tersebut, mukallaf. Kalau tidak salah, taklim kita, kajian kita pada hari yang lalu sampai di situ. Kita lanjutkan. Di samping kita kemarin menerangkan tentang air yang keluar di antara dua jalan, ada namanya kencing, ada namanya madhi, ada wadi, dan ada mani. Ini perlu kita ingatkan karena sudah seminggu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Di samping baligh nanti namanya akil. Orang-orang kita bilang akil baligh. Akil adalah seseorang anak yang sudah tumbuh akalnya. Sudah mampu dia membedakan antara baik yang buruk. Beda tuh. Ada nanti namanya mumayyiz. Mumayyiz adalah seorang anak yang sudah dapat membedakan baik dan buruk, betul atau salah. Banyak ulama menyatakan mumayyiz itu usia anak 7 tahun. Itu makanya ketika sudah 7 tahun, si bapak sudah harus menyuruh anaknya untuk salat. Muru sibyanakum, suruh dia salat. Kalau dia masuk umur 10 tahun tidak salat, boleh dipukul. Pukulnya bukan menerjang habisan. Pukul sebagai peringatan dia sudah harus ditegaskan untuk salat. Karena sebentar lagi dia akan masuk fase baligh. Fase baligh. Nah, apa beda mumayyiz dengan akil? Mumayyiz anak-anak yang baru sekedar tahu antara baik dan buruk, salah atau benar, tapi belum sempurna. Kalau akil, dia sudah sempurna akalnya. Nah, apabila orang sudah mencapai ini, dia sudah baligh dan akil berakal, di ulama namanya akil berakal sehat, tidak gila. Orang gila tidak ada akalnya. Masuk ke dalam orang ini namanya orang maktuh namanya. Yaitu orang yang idiot. Termasuk orang yang seperti ini adalah orang tua kita, nenek kita yang sudah pikun. Sehingga akalnya tidak jalan lagi. Sudah dapat membedakan sesuatu. Namanya pikun, tua renta.
Jadi nenek-nenek kita, orang-orang tua kita yang sudah mencapai usia pikun, arzalil umur, jika dia ada jalan lagi gininya, kadang-kadang kerjanya sudah kembali kepada anak-anak, dan kita berlindung kepada Allah daripada masuk usia itu, sudah pelupa, banyak yang tidak tahunya daripada ingatnya. Ini usia al-haram, su'ul kibar namanya. Orang tua seperti ini, nenek-nenek kita, kakek-kakek kita seperti ini, maka kepadanya tidak ada lagi beban. Sudah dicabut taklif. Apa taklif? Taklif adalah, kalau bahasa kitanya, beban yang dibebankan kepada kita untuk dijalankan dalam agama. Dan sudah berlaku hukum, 5 hukum taklif. Apa 5 hukum taklif? Itu dia. Wajib. Apa lagi? Sunat. Mubah. Makruh. Haram. Namanya hukum taklif, hukum taklifi. Kepada siapa hukum ini diembankan? Kepada orang yang sudah mukallaf. Siapa orang mukallaf? Orang yang sudah mencapai usia balik. Nih, sebagiannya sudah ini. Sebagiannya sudah bermimpi. Anak-anak kita putri juga sebagiannya sudah datang bulanannya. Atau sudah ada yang mencapai usia 15 tahun. Atau sudah tumbuh bulu-bulu kasar di kemaluannya, bukan bulu remah-remah halus. Maka ketika itu antum-antum semuanya sudah balik, masih normal, akalnya sehat, tidak gila, tidak idiot. Sebab gila itu ada pula ketentuannya nanti. Kalau betul-betul gila, dia tidak dikenai hukum, belum bisa diberi beban. Sebab la dina liman la aqlalah. Tidak ada kewajiban agama bagi orang yang tidak ada akalnya. Maka anak kita kalau sudah mencapai usia balik, akalnya normal sehat, dia sudah mukallaf. Apa mukallaf? Orang yang sudah diberi beban tanggung jawab. Hukum. Dan sudah berlaku baginya hukum yang 5 itu. Ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Kami bapak-bapak, sebagaimana kaji kita tempoh hari, berkeharusan. Kecuali anak yang tinggal di pesantren itu kewajiban kami. Karena anak-anak yang tinggal di pesantren itu masa baliknya di pesantren. Umumnya. Tamat SD, usia berapa tamat SD? Antum? Hah? Enggak ini. Usia berapa? Enggak tahu. Enggak tahu. Ini tamat SD usia berapa? 12. 12. Ini tamat SD kelas berapa? Umur berapa? 12 juga. Nah, 12 itu pase-pase sedikit lagi balik. Jadi rata-rata anak-anak kita yang di pesantren, baliknya di pesantren. Termasuk yang perempuan. Kecuali dia masuk pesantren tamat SLP. Masuk tingkat SLA atau aliyah. Tetapi bagi ibu-ibu, bapak-bapak atau wali murid yang mendengarkan kajian kita ini, di rumah, tidak di pesantren, di sekolah biasa, itu terpulang lagi kepada bapak ibunya. Harus menjelaskan ini. Harus mengatakan ini. Tentu dengan cara-caranya lah. Anak laki-laki biasanya mengadu kepada ibunya barangkali. Sebelumnya sudah kita kasih aba-aba. Agak pandai kita masuk kepada anak. Apakah dia sudah bermimpi? Jelaskan. Mimpi mengeluarkan mani. Kemarin sudah kita terangkan apa itu mani.
khurujul mani, keluarnya mani. Keluar mani itu dengan 3 cara. Pertama dengan jalan mimpi. Mimpi berhubungan dengan lawan jenis kita, keluar mani, basah kain kita. Itu namanya mani. Kemudian dengan cara jima. Lalu dengan cara onani atau masturbasi, keluar mani. Nanti ada pula faktor-faktor lain, sebab-sebab lain karena penyakit itu bukan dianggap mani. 3 ini penyebab keluar mani. Nah, anak yang sudah masuk 12, 13 rata-rata dan 14 itu usia-usia di mana dia sudah hampir atau telah keluar maninya lewat mimpi. Kita bapak-bapak, ibu-ibu di rumah atau di sini barangkali bisa dihitung dengan jari kita yang ada menyampaikan atau mengatakan atau bertanya kepada anak tentang itu. Kalau tidak kita sudah berdosa, minta ampun kepada Allah. Kita berdosa. Di salah satu sisi syukurnya bapak-bapak ibu yang menyekolahkan anak pesantren, dia tidak ada tanggung jawabnya itu. Dia sudah percayakan kepada gurunya. Tapi kami yang jadi gurunya yang tanggung jawab. Anak kita di pesantren sekarang 500. Besok ini kita terima 300 lebih. Sekarang sudah kita patuk 350. Tapi masih banyak mendaftar. Yang mungkin saja menjadi 370 atau 400. Maka kalau digabung bisa-bisa nanti besok ini bulan Juli sudah 900 itu kurang. Berarti semuanya tanggung jawab kami di sekolah. Saya sebagai orang tua di situ dan guru-guru. Karena orang tuanya sudah mempercayakan pesantren. Maka masa balihnya di kita. Orang tuanya tidak akan mengingatkan, tidak akan bertanya. Dia sudah percaya saja. Bahkan di rumah pun kadang-kadang orang tuanya tidak mengingatkan atau tidak menyadari atau tidak bertanya. Yang paling gampang perempuan, sadar dia. Karena masa haidnya datang, tahu ibunya, tahu kakaknya, tahu neneknya, tahu antenya. Kalau di sekolah, di pesantren barangkali ada pengasuh kita, pengasuh ibu-ibu kita, tahu dia, ini sudah balik. Tapi kalau laki-laki, ini susahnya. Paling dia curhat kepada teman. Ini kepada yang belum masuk atau mengalami itu. Banyak ini contohnya. Ini sudah belum? Belum. Perhatikan Nabi bicara ya. Ini perlu ditegaskan lagi nih. Karena nanti kita akan jadi mukallaf. Kallafa memberi beban. Kallafa memberi beban. Pembebanan taklif. Mukallaf orang yang diberi beban hukum. Karena kita selaku hamba Allah dicipta oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, agar supaya kita menyembah Allah, agar kita menjalankan perintah-perintah Allah yang tercantum dalam Quran dan hadis Rasulullah. Ada nanti masanya kapan kita sudah diberi tanggung jawab itu. Masanya itu namanya masa baligh dan berakal. Baligh dan berakal. Untuk yang ini sana dengar. Ada dengar? Ada dengar? Akmal? Ada. Akmal sudah balik? Sudah? Belum? Mana? Ada akmal? Belum. Bukan amal besar, amal kecil. Dengar ini. Kalau murid-murid kita yang putri atau anak-anak kita yang di rumah yang SD dan telah masuk SMP, itu sedikit lagi bisa dikenal. Dia akan cerita sama kakaknya, sama ibunya, dia sudah datang haid. Ketika itu dia sudah balik. Bukan darah penyakit, bukan lantaran tertentu, memang normal, balik. Dan sekarang anak-anak agak lebih cepat datang haidnya daripada nenek-neneknya sesuk dulu kala. Kalau laki-laki ini yang susahnya. Kadang dia tahu itu mani, kadang enggak. Dia ingatkan ini antum-antum. Yang kecil-kecil, coba. Yang kelas 7. Simak kelas 7. Kalau antum semuanya bermimpi, misalnya malam atau nanti malam atau besok malam kapan mimpi
bermimpi dengan orang perempuan. Lalu pagi-pagi bangun subuh, kainnya basah. Atau sadar kita memang bermimpi. Bermimpi betul. Basah kainnya. Keluar dia airnya. Tidak baun pesing. Baun kencing tidak juga. Sebab baun kencing itu baunya agak, apa baunya? Amis baunya. Baun kambing betina baunya. Amis. Tapi kalau tidak berbaun, tidak menyengat, ada baun tapi berbeda. Itu ketika itu antum semua murid-murid yang kelas 7 sudah masuk usia baligh. Paham? Bapak-bapak, bagaimana menanyakan di rumah kepada anak, kepada cucu? Terserahlah, yang penting kita sudah terangkan. Paling ibunya yang dekat dengan anak. Kami laki-laki pandai tanya, Allah lah mimpi. Hah? Allah, paling begitu pandai kita. Mana bisa? Saya bisa balik. Nah, kalau ini siapa namanya? Masmuk. Iya, namanya siapa? Neron. Neron. Kampung di mana Neron? Coba disorot. Di mana kampung? Kabupaten 50 kota, luas kampungnya ya. Oke, Neron. Nah, andaikan Neron nanti malam mimpi dengan lawan jenis, lalu kemudian subuh-subuh dibangunkan oleh abang-abang atau dibangun ustaz, basah celananya atau ada bekas kerak-kerak di situ. Jelas semalam bermimpi, berhubungan dan segala macam. Basah, itu terasa basah. Nah, ketika itu tanyalah kepada ustaznya dulu. Atau tanya sama abi. Atau tanya sama abangnya sudah paham. Saya semalam begini, begitu. Jika memang ya, wajib mandi. Ini siapa namanya? Azam, wajib mandi. Sudah belum? Belum. Sudah balik belum? Sudah? Bagus. Tanya sama Azam ya. Sudah, tengok. Wajib mandi. Pagi itu wajib mandi sebelum salat subuh. Salah satu penyebab mandi wajib adalah khurujul mandi. Keluar mandi. Atau bermimpi. Ini, dengarkan ini. Mandi wajib, Abi ulangkan ringkas dulu. Ringkas saja. Untuk kita semua lah. Yang pokok-pokok, yang poin-poinnya saja mandi wajib. Laki-laki perempuan agak sama. Berniat, sudah jelas berniat. Berniat, main mandi. Berniat untuk mengangkatkan hadas besar. Ya, bismillah. Cuci faraj. Perhatikan, dicuci faraj dengan tangan kiri, siram 3 kali. Laki-laki perempuan sama. Baik yang kecil-kecil, apapun yang sudah tua-tua dewasa sama, cara mandi wajibnya tidak beda, sama. Dengan tangan kiri 3 kali. Di Nabi dulu tangan kiri ini digosokkan ke tanah atau ke pasir. Karena memang zamannya seperti itu. Bolehkah diganti dengan sabun? Ya, dibolehkan. Sesudah itu cuci tangan 3 kali. Kemudian berwudu sebagaimana akan salat. Kumur-kumur, kemarin kita sudah praktek ya? Sudah? Sama, berkumur-kumur 3 kali, masuk ke hidung 3 kali. Disapu, dicuci wajah, sama dengan salat. Tangan
Ini yang ketiga. Semua murid buka upiahnya, pecinya. Letakkan pena. Semua murid. Ini air di balik pecinya. Andaikan ini air, masukkan ke tapak tangan, atau lewat di sauk, atau di keran, dibawa ke kepala, semuanya, dikocek-kocek, tanpa kecuali. Abi juga begitu, yang murid-murid, sampai ke akar-akar. Ulang lagi 2 kali, semuanya, kepala, kocek-kocek. Ulang sampai 3 kali, Rian, tanpa kecuali Rian. Kita ke sampah pengkat kita nih. Kepala. Berapa kali? Perempuannya juga. Sampai ke akar-akar. Setelah itu, mulai menyiram sebelah kanan. Ya, kanan. Kanan dulu, Nabi suka yang kanan-kanan. Mana yang kanan? Sisi kanan. Kalau pakai pincuran, yang kanan. Kalau pakai timba ini, yang kanan dulu. Sunnah menurunkan yang kanan, iya, kanan. Baru kiri. Minimal rata air itu mengenai seluruh tubuh, sampai lekuk-lekuk, sampai lubang-lubang. Itu mandi wajib. Itu bahayanya kalau antum nanti pakai tempel-tempel apa namanya? Stiker. Atau apa, harus enggak sampai ke kulit. Itu pula nanti bahayanya bigen yang pakai minyak, yang tidak bisa menghalangi apa? Air mencapai kulit kepala. Ada bekas cat, bekas lem, atau kutek. Ya, kutek namanya. Apa? Cat kuku. Karena semua air harus kena seluruh badan. Nih, belakang, perhatikan. Jangan sekali habis minggu. Sirap. Ratakan. Pakai sabun, tidak pakai sabun, ratakan. Digosok-gosok. Lekuk-lekuk, liang-liang, lubang-lubang. Karena semua. Karena zaman ini wajib. Seluruhnya harus digugurkan. Sampai setelah jari kaki. Jadi bukan siram-siram saja. Ini bagi kami laki-laki yang sudah terlongsong, menghambur-hambur saja. Siram-siram, selesai. Maka ini kaji dasar yang kadang-kadang lupa disampaikan di masjid. Pakai sabun, tidak pakai sabun, itu cara lain. Yang dianggap mandi itu 1 kali mandi, merata air kena seluruh tubuh. Berapa kalinya terserah, yang penting jangan bumazir, jangan buang-buang air. Sabunlah. Ulang lagi. Terakhir kali disiram kaki. Kaki tadi kan belum. Kaki kanan gosok-gosok. Selesai, pakai handuk lah. Sudah boleh langsung salat. Kalau cara begitu mandinya. Tidak apa-apa, tidak berwuduk lagi. Karena tadi sudah diawali dengan. Bagaimana kalau tersentuh kemaluan kita ketika mandi? Kan punya kita sendiri. Kecuali kita sengaja menyentuhnya dengan maksud lain, itu lain cerita. Ada yang mengatakan ulama kita pendapat di zaman Nabi dulu maka diakhirkan menyiram kaki karena beliau atau di masa itu tidak ada keramik, tidak ada lantai, langsung di tanah, jadi kepercik pasir atau tanah sehingga perlu disiram lagi. Itu alasan yang dikemukakan oleh para ulama bahwa di zaman Nabi atau Nabi sendiri mengakhirkan menyiram kaki.
Sekarang kata beliau-beliau tidak masalah, berduduk saja sempurna. Kemudian kepala siram semua habis. Mandi wajib. Jadi si Neok separah macam tadi? Neron ya. Neron 50 kota. Barangkali 3 hari lagi ini sampai ini. Ya. 3 hari lagi balik ini. Nah, itu caranya. Dengan catatan itu bukan anak yang balik, kita semua. Selagi terkena kita hukum wajib mandi, begitu mandinya. Kecuali perempuan yang berambut panjang. Panjang, tebal, kesukaran dia mandi. Seperti itu, maka dia boleh. Sanggulnya atau jalin rambutnya jangan dibuka, tetap seperti itu. Jika dia cukup mengambil air begini. Tidak perlu dibuka jalin rambutnya. Kalau rambutnya tebal dan panjang. Cukup ini. Ya mandilah. Tapi kalau mandi sekali 15 hari, buka aja lah rambutnya. Mandi setiap hari ini susah. Pagi ya, sore ya, susah buka rambut, ya cukup. Itu keringanan bagi perempuan yang punya rambut tebal dan panjang sehingga kesusahan basahnya. Diberi keringanan cukup dia mengambil air. Sudah tadi awalnya dicuci kemaluan 3 kali. Perhatikan ini, Ananda, perhatikan ini. Cuci kemaluan 3 kali dengan kiri, ambil ulang lagi. Kemudian apa? Jari-jari, kumur-kumur masuk ke hidung, muka, tangan. Nah, ambil air 3 sauk. Cek-cek sama dengan perempuan. Tiba di perempuan, kalau rambutnya bersanggul, panjang dan lebat, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak buka sanggul atau jalinannya. Cukup itu. Tapi kalau kami laki-laki, tidak ada yang bersanggul ini. Ada, Pak Imam pun tidak. Kalau yang botak, ya tetap yang botak siapa? Tetap itu mengambil sunnahnya. Ada yang botak, ambil sunnahnya. Siramlah, habis semua. Dengan begitu, Ananda kami yang belum mencapai usia itu, mudah-mudahan dapat penjelasan dan keterangan secara umum. Begitu juga perempuan, tanyalah kepada ustazahnya. Karena itu masa yang paling menentukan. Awal masa kita sudah dianggap orang yang mukallaf, orang yang telah diberi beban hukum, tanggung jawab sendiri. Yang wajib jika tidak dikerjakan berdosa, yang haram bila dilakukan dia berdosa. Apa? Ke sini menghadap. Yang wajib kalau tidak dilakukannya berdosa. Kalau yang haram dilakukannya berdosa. Bukan ibu bapaknya. Tapi kalau ibu bapaknya tidak mengajarinya sejak kecil, atau tidak disekolahkannya anak itu, atau tidak diserahkannya kepada guru, sehingga anak itu tidak tahu dia baligh, ini benar, ini salah, ini wajib, ini haram, yang berdosa bapak ibunya, anak juga berdosa. Berat tanggung jawab kita sebagai orang tua. Lebih-lebih masa peralihan anak kepada usia baligh. Tidak berapa banyak kita yang lalai. Bahwa anak kita sudah wajib. Tidak tahu dia kewajiban. Dia sudah memikul beban sendiri. Gara-gara kita dia tidak tahu dia. Atau kita sekolahkan dari mana sekolahnya. Tidak dapat ajaran itu. Saya yakin tidak semua kita dapat ajaran itu di bangku sekolah. Atau kita-kita yang dulu sekolahnya memang di sekolah umum yang tidak ada pula keterangan seperti itu. Yalah. Atau ada yang sampai sekarang mandinya masih mandi mambua saja. Sudah berapa lamanya salah? Ya minta ampun dan tobatlah kepada Allah. Ampun dan tobatlah kepada Allah. Ketika itu sudah wajib mandi. Salah satu wajib mandi di awal mula seorang anak adalah ketika dia mengalami mimpi.
Itulah mandi wajib pertama bagi si anak. Baik laki-laki ataupun perempuan. Sama itu. Puan. Selanjutnya yang perlu juga dijelaskan. Bagaimana kalau anak kita, cucu kita, atau saudara kita, atau famili dan keluarga kita, ada yang idiot, atau istilahnya ada yang namanya safah, pandir. Bahasanya kita inguah, lambe dewasanya, akalnya belum sempurna. Mirip-mirip itulah. Atau anak yang lambat masa perkembangan, anak apa namanya? Autis misalnya. Ini termasuk akalnya belum sempurna. Akalnya belum sempurna. Ketika itu belum berlaku lagi hukum taklifi belum berlaku. Hukum yang 5 belum berlaku. Apa hukum yang 5? Wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Wajib kalau tidak dikerjakan berdosa. Sunnah dikerjakan kepala, tidak dikerjakan tidak dapat apa-apa. Makruh dihentikan berpahala, dikerjakan tidak berdosa. Apa lagi? Mubah dikerjakan dan tidak sama saja. Kalau makruh tidak dikerjakan berpahala, dikerjakan tidak berdosa. Haram sudah jelas dikerjakan berdosa. 5 hukum. Orang yang gila atau orang yang idiot atau orang yang linglung namanya dahash, belum tumbuh apanya, tidak tahu je. Kemanakan saya dan anak saya ada 2 seperti itu. Tidak bisa ditaklif. Yang satu kawan Pak Gindo, tukang pengawas menokok, belum bisa. Walaupun usianya sudah usia kuliah. Indo sama Gindo, tidak salah ya. Indo. Yang satu lagi kemanakan saya juga semenjak kecil. Orang ini terbebas daripada hukum. Namanya Rufi al-Qalam. Diangkat pena untuk orang ini. Tidak dituliskan kewajiban dan ketentuan. Orang tuanya jika sabar berpahala. Pahalanya luar biasa. Bahkan itu bisa mengantarkannya ke surga jika menghadapi anak seperti itu. Anak idiot, anak autis, anak yang apa namanya? Sejenis itu, saya tidak tahu. Itu tidak ada beban, dia tidak mukallaf. Termasuk yang tadi yang kita jelaskan, orang tua tidak semua orang tua seperti itu. Nanti namanya orang tua itu yang sudah mencapai usia haram. Haram itu tulisannya H besar dan Ra mim, haram. Haram orang tua yang sudah tua. Karena tidak semua orang tua yang sudah tua. Orang tua yang sudah mencapai 70 tahun ke atas, masuk 80, itu sudah usia haram. Ra mim, haram. Usia haram bisa mengantarkan orang kepada arzalil umur, pikun. Pikun, bahasa kitanya edeh, didi, atau alay. Itu pikun. Sehingga dia tidak tahu lagi. Kadang-kadang ooknya berserak-serak, pipisnya entah kemana. Kadang-kadang pas seperti anak-anak. Maka ketika itu tidak berlaku lagi baginya hukum. Apapun yang dikerjakan tidak kena hukum. Yang dihukum kepada dia sebelum nenek kita, kakek kita sampai situ. Termasuk ke dalamnya orang yang kena stroke.
stroke. Stroke yang memang tidak kenal apa-apa lagi, lumpuh total, sehingga dia pun tidak tahu dengan kita, atau lumpuh sebelah. Tapi kalau dia penyakit lumpuh, masih sadar, masih ingat, tetap berlaku baginya hukum. Dia tetap salat, tetap puasa semampu sebisanya. Ada keringanan. Tapi kalau sudah hilang sama sekali, orang tua yang sudah hilang sama sekali, tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Dengan catatan, tidak semua orang tua pikun. Tapi orang pikun sudah pasti tua. Nah, itu usia namanya. Usia umat Nabi Muhammad itu paling tinggi 70. Ada yang lebih 70 dibanding dengan yang kurang, lebih sedikit yang lebih 70. 70, 80 itu usia-usia rentan di mana orang bisa masuk usia pikun. Ketika orang pikun, orang tua itu ada yang normal. Normal, tenaganya yang lemah. Tenaganya lemah, pendengaran yang kurang, mata yang kurang, tapi dia masih normal. Nah, itu tetap kewajiban. Tapi ada pula orang tua yang sudah tidak tahu dengan siapa. Yang diingatnya yang lalu-lalu saja. Bahkan bertanya itu bisa 10 kali. 10 kali dalam satu jam bertanya lagi. Kadang dia puasa, sebentar ini makan dia puasa katanya. Tidak dikenai hukum. Tidak dikenai hukum. Di luar itu, nah baru yang tadi. Jadi umur yang dipertanggungjawabkan ini anak-anak kita nanti di akhirat akan dihidupkan lagi, dipanggil oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan umur. An umrihi fima afna. Tentang umurnya, umur itu kemana dihabiskan. Umur yang dipertanggungjawabkan ini ketika syukur antum ada ini. Umur semenjak balik semenjak balik sampai umur tua. Kalau pikun enggak lagi. Kita ambil contoh. Namanya si Bujang. Kita ambil garis ini. Bujang. Kita ambil contoh ini. Ah, ini. Bila orang azan enggak masalah. Semenjak lahir sampai balik tidak dipertanggungjawabkan. Ini lahir, ini balik, tidak dipertanggungjawabkan. Ini tua, ini pikun, tidak dipertanggungjawabkan. Yang dipertanggungjawabkan umur kita balik sampai tua normal. Sampai tua normal. Tuanya masih normal, tidak pikun. Kita ulang. Pasang bagus-bagus kecil. Bagus-bagus. Balik sampai umur 70. Sampai 75. Sampai 80 masih normal. Tenaganya yang kurang. Telinganya yang kurang, penglihatan kurang, tapi masih normal, masih tetap kewajiban ada. Tapi kiranya usianya 75, sudah mulai pikun. Tidak tahu apa-apa. Kalau bahasa kami namanya lah didik, edeh. Pikun, semenjak dia pikun itu sampai mati, tidak ada pertanggungjawabkan. Ini pertanyakan. Nah, antum anak-anak ini sekarang sudah balik, sudah mulai bertanggung jawab nanti di akhirat. Ditanya nanti oleh Allah. Usia balik sampai. Kalau ada orang usia 15 tahun, tapi dia belum berakal, gila dia, idiot dia, autis dia, atau orang yang lemah akal, atau yang sejenisnya, belum lagi. Sampai dia normal akalnya. Kalau dia gila, diobat. Sembuh dia. Kapan dia mulai sembuh? Kita itu di awal tanggung jawab. Gila kan ada yang gila bisa diobati. Nah, cuman ketentuan gilanya ada pula. Bukan gila-gila saja.
Ada tentang gila dalam agama. Bukan gila berlaku di kita. Kata para ulama kita dalam kitab, kita tengok kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Jilid 16. Ada 45 jilid. Di jilid 16-nya. Kita ambil ringkasannya begini. Ringkas saja. Orang gila, orang yang sudah rusak akalnya secara menyeluruh, sehingga dia tidak memahami sesuatu dan tidak tahu antara yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Ciri-cirinya, ini dalam syariat nih. Ciri-ciri orang yang gila itu adalah, pertama, dia tidak bisa berpikir dengan benar. Itu. Dan tidak tahu akibat daripada kerjanya. Apa ini, apa akibatnya, bagaimana kesudahannya, tahu dia. Apakah bahaya, apakah baik dan benar. Dan pekerjaan yang baik-baik tidak pernah lakukan. Mandi tidak pernah, segala macam tidak pernah. Memakai pakaian pikiran terbalik. Kadang-kadang yang dimakannya apa? Nasi terbuang, dipungut-pungut, segala macam. Pokoknya tidak melakukan yang baik-baik itu tidak ada. Itu dianggap gila itu. Tidak paham apa yang kita katakan. Kadang-kadang dia tingkah lakunya aneh-aneh. Bukan dibikin-bikin. Jadi bukan gila, sembarang gila. Akalnya tidak ada. Orang stres bukan gila. Orang stres bukan gila. Cuma dia yang bikin dirinya gila. Karena keimannya kurang. Nah, kalau memang gila betulan, tidak dikenai hukum. Kadang gila, kadang sehat. Nah, ini gila kambuhan namanya. Kadang gila, kadang sehat. Kapan dia sehat? Berlaku hukum. Ketika dia kambuh, tidak berlaku hukum. Tapi kalau dia gila sehari, maka salatnya sehari harus dibayarnya. Bangun tidur gila dia. Habis bisa normal dia lagi. Kalau memang ada begitu, tidak tahu gitu. Maka dikadanya salatnya. Puasanya dikadanya. Karena dia bukan gila lama. Sama dengan pingsan hukum. Orang kalau pingsan, selama dia pingsan, tidak diberi sanksi. Pingsan 1 hari, tidak ada sanksinya, dia pingsan. Atau koma, tidak ada sanksinya. Bisa koma seminggu, bisa koma 20 hari, bisa koma sebulan. Koma, mati tidak, hidup tidak, terbaring saja. Tidak berlaku hukum. Orang koma itu orang tidur lama namanya. Orang tertidur, orang pingsan, orang koma. Tidak berlaku hukum. Nah, ini kita sambilkan menyampaikan itu supaya dapat kita bahan-bahan untuk menghadapi masa-masa fase-fase, atau bagi kita yang sudah terlewatkan masa itu, cuma tidak paham dulu, atau untuk menghadapi anak-anak kita, cucu-cucu kita, barangkali dengan penjelasan itu dapat kita pahami, termasuk kita-kita yang ada rencana untuk pikun, kan sudah dapat bahannya. Ada ibu yang ada rencana untuk pikun? Nah, kan sudah saya kasih bahan. Atau bapak yang sudah ada pula rencana untuk pikun, Nabi sendiri berdoa kepada Allah agar jangan pikun. An uradda ila adadil umur. Karena pikun itu usia yang paling jelek. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq. Siapa yang dipanjangkan usianya sampai pikun, itu usia yang paling jelek, paling buruk, di mana ketika itu orang banyak tidak suka dengan usia itu. Itulah usia pikun. Dan pikun itu suatu ujian bagi orang yang tinggal, bagi orang yang merawat. Barangkali itu malam hari ini mengulas kaji yang kemarin masih tertinggal, perlu diulas lagi, perlu disampaikan lagi, supaya dapat kita pahami, kita renungkan bersama. Lebih-lebih kami para guru-guru yang hadir malam ini, baik ustadz atau ustazah, tanggung jawab kita terhadap anak kita di pesantren cukup tinggi, cukup berat. Karena kita bukan hanya mengajar, tapi juga bertanggung jawab salah satunya tentang masa-masa mereka menempuh masa peralihan dari masa anak-anak tuful kepada masa-masa balik. Masa-masa balik. Dengan bahan itu mudah-mudahan abang-abangnya, kakak-kakaknya dapat paham. Jika adik-adiknya nanti mengalami masa itu, jika dia malu bertanya kepada ustaz ustazah, dapat nanti
abangnya yang bisa menjelaskan atau membawanya kepada ustaz. Jangan biarkan harus diterangkan. Karena itu masa awal dia menjadi orang mukallaf. Sekian yang bisa kita sampaikan malam hari ini. Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan diberkahi acara kita, amin. Terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah tertib, yang sudah bisa menghadiri acara. Walaupun 1-2 ada juga yang itu seperti biasa 1-2, 3-4, ada yang bikin ulah sedikit, ada yang nyentil kaum perempuan di sana. Ini masih biasa masa berbunga-bunga dia. Yang perempuan masa berkumbang-kumbang ini biasa. Biar dibebaskan sedikit saja. Ya selamat supaya bahagia pula mereka sedikit. Sekian, diakhiri dengan kafarah majlis. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.